Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Abdul Rafiq dari kelas IF 23F NPM 23312205 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk surat. Bentuk-bentuk surat dalam bahasa Indonesia secara garis besar dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk lurus penuh atau full block style. Bentuk lurus penuh atau full block style adalah suatu format penulisan surat resmi yang memiliki ciri utama yaitu seluruh teks surat disusun rata kiri atau lurus tanpa adanya indentasi atau tabulasi di awal setiap paragraf. Format ini umumnya digunakan dalam surat-surat resmi, terutama dalam konteks bisnis dan keperluan formal. Berikut ini adalah beberapa karakteristik utama dari full block style. Yang pertama, penyusunan teks. Semua teks surat, termasuk paragraf dan bagian-bagian lainnya, disusun secara rata kiri. Tidak ada indentasi atau penjorokan pada awal setiap paragraf. Kedua, kepala surat atau letterhead. Informasi perusahaan atau organisasi seperti logo, nama perusahaan, alamat, nomor telepon, dan alamat surel biasanya ditempatkan di bagian atas surat. Yang ketiga, tanggal dan alamat penerima. Tanggal penulisan surat ditempatkan di sebelah kanan atas, di bagian kepala surat. Alamat penerima surat ditempatkan di sebelah kiri atas. Yang keempat, salut awal. Salut awal seperti kepada yang terhormat atau TO diikuti oleh gelar atau jabatan dan nama lengkap penerima. Salut awal ditempatkan di sebelah kiri halaman. 5. Isi surat. Paragraf-paragraf dalam surat disusun secara rata kiri. Tidak ada indentasi pada awal paragraf dan setiap paragraf dipisahkan oleh satu spasi. 6. Salut penutup dan tanda tangan. Salam penutup seperti hormat kami atau sincerely yours ditempatkan di sebelah kiri halaman, diikuti oleh ruang untuk tanda tangan dan nama pengirim. 7. Lampiran. Jika terdapat lampiran, informasi mengenai lampiran umumnya disebutkan di bagian bawah surat. Format ini memberikan tampilan yang bersih, rapih, dan formal pada surat resmi. Digunakan untuk menciptakan kesan profesional dan mudah dibaca. Pastikan untuk mengikuti pedoman perusahaan atau institusi terkait ketika menggunakan bentuk ini. Dan ini contoh surat bentuk lurus penuh atau full block style. Selanjutnya, bentuk lurus atau block style. Bentuk lurus atau block style biasanya merujuk pada suatu tata letak atau format penulisan surat atau dokumen tertentu. Dalam konteks surat atau dokumen bisnis, istilah ini merujuk pada cara penataan teks yang bersifat formal dan konsisten. Berikut ini adalah beberapa ciri khas bentuk lurus atau block style dalam penulisan surat. Yang pertama, rata kiri atau left alignment. Seluruh teks atau paragraf pada surat diatur rata kiri. Ini berarti setiap baris dimulai dari sebelah kiri dan tidak ada penataan teks yang mencolok ke kanan atau tengah. 2. Tidak ada penataan teks yang bersifat berlanjut atau justified. Tidak seperti format teks yang disusun rapih pada kedua sisi atau justified. Dalam bentuk lurus, teks tidak disusun rata pada kedua sisi. 3. Penyusunan paragraf. Setiap paragraf pada surat dimulai dari margin kiri. Antara paragraf biasanya diberikan spasi atau indentasi untuk memberikan pemisah yang jelas antar paragraf. Yang keempat, pengirim dan penerima. Informasi pengirim dan penerima umumnya ditempatkan di bagian atas surat. Nama dan alamat pengirim ditempatkan di sebelah kiri atas, dan nama dan alamat penerima ditempatkan di sebelah kiri bawah. 5. Tanggal dan salam pembuka. Tanggal umumnya ditempatkan di bawah informasi pengirim. Salam pembuka dan badan surat dimulai dari sebelah kiri dengan jelas dan rapi. 6. Penutup dan tanda tangan.
Penutup surat biasanya ditempatkan di bagian bawah seperti hormat kami. Tanda tangan biasanya ditempatkan di bawah penutup. Bentuk lurus memberikan tata letak yang formal dan bersih pada surat bisnis atau dokumen lainnya, memudahkan pembaca untuk membaca informasi dengan jelas dan sistematis. Dan ini contoh surat bentuk lurus atau block style. Selanjutnya ada bentuk setengah lurus atau semi block style. Bentuk setengah lurus atau semi block style adalah suatu bentuk tata letak atau format penulisan surat atau dokumen yang merupakan kombinasi antara bentuk lurus atau block style dan bentuk tidak lurus atau indented style. Ini adalah bentuk yang lebih fleksibel dibandingkan dengan bentuk lurus. Berikut adalah beberapa ciri khas dari bentuk setengah lurus atau semi block style dalam penulisan surat. Yang pertama, rata kiri. Seperti bentuk lurus, teks diatur rata kiri. Ini berarti setiap baris dimulai dari sebelah kiri. 2. Penataan teks yang bersifat berlanjut atau justify. Mirip dengan bentuk lurus, namun seringkali teks diatur rata pada kedua sisi, memberikan tampilan yang lebih rapi dan formal. 3. Penyusunan paragraf. Setiap paragraf pada surat dimulai dari margin kiri. Biasanya tidak ada indentasi pada awal paragraf, namun spasi antar paragraf tetap diberikan. Yang keempat, informasi pengirim dan penerima. Informasi pengirim dan penerima ditetapkan di bagian atas surat, tetapi seringkali di dalam bentuk setengah lurus. Informasi pengirim dan penerima dapat dimulai dari tengah halaman atau sekitar tengah halaman. 5. Isi surat. Tanggal ditempatkan di bawah informasi pengirim, dan salam pembuka serta badan surat dimulai dari setengah halaman atau sekitar setengah halaman. 6. Penutup dan tanda tangan. Penutup surat biasanya ditempatkan di bagian bawah dengan posisi yang lebih ke kanan. Tanda tangan dapat ditempatkan di bagian bawah sebelah kanan. Bentuk setengah lurus memberikan kombinasi antara kejelasan dan formalitas dari bentuk lurus dengan keleluasan visual dari bentuk tidak lurus, menciptakan tata letak yang terlihat lebih menarik namun tetap formal. Dan ini contoh surat bentuk setengah lurus atau semi block style. Selanjutnya ada bentuk lekuk atau indented style atau block indented style. Bentuk lekuk adalah salah satu bentuk tata letak atau format penulisan surat atau dokumen. Dalam bentuk ini, setiap paragraf dimulai dengan indentasi atau lekukan pada awal baris, memberikan tampilan dokumen yang bersih dan terstruktur. Berikut adalah beberapa ciri khas dari bentuk lekuk atau indented style. 1. Indentasi paragraf. Setiap paragraf dimulai dengan lekukan atau indentasi pada awal baris, seringkali sekitar 5-10 spasi atau sesuai dengan kebijakan penulis tertentu. 2. Rata kiri atau left alignment. Teks diatur rata kiri, artinya setiap baris dimulai dari sebelah kiri. Namun paragraf diberikan indentasi. 3. Tidak ada penataan teks yang bersifat berlanjut atau justify. Teks tidak disusun rata pada kedua sisi. 4. Informasi pengirim dan penerima. Informasi pengirim dan penerima ditetapkan di bagian atas surat dengan format yang serupa. 5. Tanggal dan salam pembuka. Tanggal ditempatkan di bawah informasi pengirim, dan salam pembuka serta badan surat dimulai dari sebelah kiri dengan jelas dan rapi. 3. Penutup dan tanda tangan. Penutup surat dan tanda tangan biasanya ditempatkan di bawah badan surat dan memiliki indentasi yang sesuai. Bentuk lekuk memberikan tampilan yang formal dan terstruktur pada surat atau dokumen, membuatnya mudah dibaca dan dipahami. Dan ini contoh surat bentuk lekuk atau indented style atau block indented style. Dan yang terakhir ada bentuk resmi official atau official style. Bentuk resmi atau official style merujuk pada suatu gaya atau tata letak penulisan yang umumnya digunakan dalam konteks resmi atau formal, terutama dalam dokumen resmi, surat-surat formal, dan komunikasi resmi lainnya.
Gaya ini dirancang untuk memberikan kesan serius, profesional, dan terstruktur. Ciri-ciri bentuk resmi atau official style mungkin termasuk yang pertama ada struktur formal. Penulisan mengikuti struktur yang formal dan baku. Biasanya ada format baku untuk elemen tertentu, seperti kepala surat, tanggal, salam pembuka, badan surat, penutup, dan tanda tangan. 2. Penggunaan bahasa formal. Bahasa yang digunakan cenderung formal dan jauh dari gaya percakapan sehari-hari. Kalimatnya biasanya lebih panjang dan kompleks. 3. Pemakaian gaya dan istilah baku. Penggunaan gaya penulisan dan istilah yang baku dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kegiatan formal. Yang keempat, tata letak yang jelas. Tata letak dokumen harus jelas, terorganisir, dan mudah dibaca. Biasanya ada indentasi atau lekukan pada paragraf dan elemen-elemen dokumen ditempatkan dengan teratur. 3. Pemilihan huruf dan spasi. Penggunaan huruf dan spasi biasanya sesuai dengan konvensi resmi. Huruf mungkin menggunakan jenis huruf serif yang lebih formal, dan spasi dan margin sering kali diatur sesuai dengan pedoman tertentu. 3. Penyusunan alamat dan tanda tangan. Alamat pengirim dan penerima serta tanda tangan ditempatkan di posisi yang telah ditentukan dan mengikuti aturan tertentu. 7. Kepala surat atau letterhead. Dalam konteks surat, seringkali digunakan kepala surat atau letterhead yang mencakup logo atau identasi visual institusi atau perusahaan. Bentuk resmi digunakan dalam situasi yang memerlukan kesan profesional dan serius, seperti surat-surat resmi, dokumen-dokumen hukum, laporan bisnis, dan komunikasi formal lainnya. Gaya ini membantu memastikan bahwa pesan atau dokumen tersebut diterima dengan serius oleh penerima. Dan ini contoh surat bentuk resmi atau official style. Sekian penjelasan dari saya, mungkin banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kesalahan, mohon tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih.